Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu kajian ilmu sejarah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu tentang kajian ilmu sejarah. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas 5 objek dari kajian ilmu sejarah ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian objek selanjutnya, yaitu ada 3. Yang pertama kita akan membahas tentang kajian ilmu sejarah, yaitu sejarah agraria. Biasanya kan sejarah itu dalam buku-buku itu menceritakan tentang perang dan perebutan kekuasaan maupun tindakan manusia yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman, kepahlawanan dan pengkhianatan saja. Tetapi ternyata dalam ilmu sejarah itu juga dibahas mengenai tentang agraria, yaitu sejarah yang mencakup tentang sejarah pertanian, petani, dan pedesaan. Hal ini karena sebagian masyarakat Indonesia itu tidak aktif dalam kegiatan itu dan memilih untuk bertani. Kan Indonesia itu kan wilayahnya luas dan wilayahnya luas dan banyak pertaniannya, banyak persawahannya. Jadi mayoritas penduduknya itu bertani dan tidak hanya aktif dalam perlawanan saja. Selanjutnya tentang sejarah kebudayaan. Nah, selain sejarah membahas mengenai peperangan, pertanian, ataupun tentang ekonomi, sejarah juga membahas tentang sejarah kebudayaan. Nah, hakikatnya pada kebudayaan ini dapat dilihat dari segi bentuknya, yaitu artefak. Artefak ini yang menyangkut tentang peninggalan-peninggalan fisik seperti bangunan-bangunan kuno, area, tulisan kuno, dan sebagainya. Sedangkan mentifak ini menyangkut pikiran-pikiran, kenang-kenangan, fantasi sebagai fakta mental, gagasan-gagasan, dan sebagainya. Dan juga dari bentuknya sosifak, yaitu peninggalan aktivitas-aktivitas sosial seperti upacara-upacara adat, kebiasaan masyarakat, proses aktivitas kolektivitas yang telah mengkristalisasi sebagai peranata, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Intinya kalau yang sosifak itu merupakan kegiatan turun-temurun dari nenek moyang. Selain itu, dalam sejarah kebudayaan ada juga yang menyatakan bahwa hakikat dari kebudayaan itu mempunyai 2 segi, yaitu segi kebendaan dan segi kerohanian. Segi kebendaan ini meliputi segala bentuk benda buatan manusia sebagai perwujudan dari akalnya. Hasil-hasilnya ini dapat diraba. Artinya bahwa kebendaan ini bendanya itu ada bendanya dan bukan benda yang kasat mata. Yang kedua dari segi kerohanian, artinya terdiri dari alam pikiran dan kumpulan perasaan yang tersusun teratur. Keduanya tak dapat diraba, hanya penjelmaannya saja yang dapat dipahami dari keagamaan, kesenian, kemasyarakatan, dan sebagainya. Selanjutnya, ilmu sejarah juga membahas tentang maritim. Nah, terdapat 2 istilah yang digunakan untuk melabeli sebuah negara dilihat dari kondisi geografisnya. Yang pertama adalah negara pesisir atau maritim, yang kedua adalah negara pedalaman atau negara agraris. Nah, Indonesia ini termasuk negara maritim karena dilihat dari konstruksi kewilayahannya yang terdiri dari 17.000 buah pulau dan garis pantai sepanjang sekira 81.000 km. Selain dari faktor geografis, dari faktor historis pun sejarah Indonesia identik dengan sejarah maritim. Terus bagaimana sih tujuan dan makna kita belajar mempelajari tentang masa lalu? Nah, dalam kisah sejarah terdapat nilai-nilai atau makna tertentu seperti
upaya kerja keras, rela berkorban demi nusa bangsa dari para tokoh sejarah, sehingga sehingga dari sejarah itu dapat menginspirasi kita. Jadi apabila kita mempelajari sejarah, kita bisa mengambil nilai-nilai yang tergantung dari sejarah tersebut. Selain itu, dengan mempelajari sejarah, kita juga bisa memperoleh kesenangan berupa lawatan spiritual ke masa silam, melihat dan mengetahui berbagai peninggalan unik serta peradaban masa silam, dan memberikan nilai guna kesenangan atau rekreatif bagi mereka yang mempelajarinya. Jadi, apabila kita mempelajari ilmu sejarah, kita bisa mereview dari sejarah-sejarah dulu. Oh, ternyata dalam sejarah dulu itu ada peninggalan bangunan-bangunan kuno yang unik gitu. Jadinya kita bisa membayangkan masa lalu itu gimana. Selanjutnya, kegunaan sejarah. Sejarah itu secara praktis dibagi menjadi dua gunaannya, yaitu secara ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, secara intrinsik ini secara intrinsik ini sejarah berguna sebagai pengetahuan, yang mana ada 4 kegunaan sejarah menurut secara intrinsik ini, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Nah, yang kedua tentang secara ekstrinsiknya, yaitu bahwa sejarah dapat digunakan pula sebagai liberal education yang mempersiapkan pelajar secara filosofis. Nah, di sini sejarah memiliki manfaat untuk pendidikan moral, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, dan yang lainnya. Terus bagaimana sih, apa saja manfaat dari kita mempelajari ilmu sejarah? Nah, yang pertama, manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita mempelajari sejarah adalah untuk memberikan kesadaran waktu. Artinya apa? Bahwa kesadaran waktu itu adalah kesadaran bahwasanya kehidupan itu dengan segala perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya. Jadi kehidupan itu tidak hanya konstan atau stagnan saja, tetapi waktu itu berubah, waktu mengalami perubahan. Jadi apabila kita mempelajari sejarah, jadi kita bisa mengingat waktu, bahwa waktu itu tidak hanya masa kini saja, tetapi ada masa lalu dan masa sekarang. Selanjutnya, memberikan teladan yang baik. Artinya bahwa dengan mempelajari sejarah, khususnya itu tentang tokoh-tokoh besar, baik yang tertulis dalam biografi maupun dalam autobiografi, memberikan pelajaran yang baik bagi kita. Sikap dan perjuangan para tokoh itu dapat kita teladani sikap-sikapnya. Seperti kata pepatah dari Bung Karno yang berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya. Seperti teladan bahwa para pahlawan seperti rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Nah, itu bisa kita ambil teladannya. Yang ketiga, memberi pelajaran yang baik. Sering kita mendengar bahwa pengalaman atau sejarah adalah guru yang baik. Nah, konfes dari pengataan itu bahwa sejarah itu mendidik kita supaya bertindak sebijaksana. Sedangkan Cicero, seorang negarawan dan sejarawan Romawi, pernah mengutarakan pendapatnya yang terkenal, history is magistra vitae, yang artinya bahwa sejarah adalah guru bagi kehidupan. Yang keempat, memperkokoh rasa kebangsaan. Nah, artinya apa? Bahwa dengan kita mempelajari ilmu sejarah, kita dapat menjadi ingatan yang kolektif yang dapat menimbulkan rasa solidaritas dan mempertebal semangat kebangsaan. Selanjutnya, dengan mempelajari sejarah, kita dapat memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Artinya bahwa identitas dan kepribadian nasional suatu bangsa itu terbentuk dari keseluruhan pengalaman sejarah suatu bangsa tersebut. Hal ini disebabkan bahwa
Setiap negara itu memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda, sehingga kepribadian dan identitas dari suatu negara itu berbeda pula. Oleh karena itu, kepribadian seseorang atau suatu bangsa seringkali dikatakan unik atau khas. Dengan mempelajari sejarah, akan semakin jelas bahwa untuk mempertegas identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Nah, selanjutnya ilmu sejarah juga mempunyai manfaat sebagai sumber inspirasi, artinya bahwa sejarah berupaya untuk merekam aktivitas manusia pada masa silam. Pengetahuan dan cita-cita masa lampau dapat menjadi sumber inspirasi bagi manusia dalam rangka menimbulkan cita-cita masa depan. Yang terakhir, sejarah juga mempunyai manfaat sebagai sarana rekreatif, artinya bahwa sejarah dalam bentuk kisah seringkali menjadi sumber bacaan yang mengasihkan. Mengapa? Karena kisah nyata yang menarik yang terkandung dalam sejarahnya tersebut. Karya sejarah yang demikian dapat menghibur karena dapat menimbulkan suasana hati yang menyenangkan. Nah, itulah materi tentang melanjutkan dari kajian ilmu sejarah dan manfaat kita mempelajari ilmu sejarah. Semoga apa yang kita pelajari pada teman kali ini dapat memberikan kita semangat untuk selalu mempelajari ilmu sejarah ya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa japri saya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.